Debat Capres yang berlangsung hari Minggu kemarin memang secara resminya berlangsungnya lebih dari 2 jam lah. Kemudian selama 6 segmen, tapi ternyata sentilan-sentilan di antara masing-masing Capres ini berlanjut hingga sampai hari ini. Saling sindir, saling berikan komentar. Termasuk juga Anda sudah dengarkan tadi kami sudah tayangkan cuplikannya untuk Anda. Apakah memang gesekan ini terus berlanjut? Apakah memang ada yang baper? Atau semuanya ini menjadi pemanas sebelum ataupun juga menuju ke debat berikutnya? Masih menyisakan debat para cawapres dan juga satu yang terakhir adalah debat pada capres pada Februari ataupun juga awal Februari mendatang. Untuk bisa memberikan pandangannya mengenai hal ini sudah hadir masing-masing juru bicara bersama saya baik secara langsung ataupun juga secara daring dan juga pengamat politik. Saya akan kenalkan Anda lebih dahulu ke Bang Mardhani Alisera yang juga sebagai juru bicara dari Timnas Amin, pasangan dari Pak Anies Baswedan dan juga Gus Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Mardhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selain Bang Mardhani menemani saya di studio, sudah hadir juga secara daring. Ini adalah juru bicara juga perwakilan dari pasangan nomor 2 Pak Prabowo dan juga Mas Gibran atau TKN Pak Prabowo dan juga Mas Gibran yaitu Bang Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga sudah bisa Anda saksikan sendiri yang mewakili pasangan nomor 3, yaitu TPN Ganjar Mahfud, Pak Ganjar dan juga Prof Mahfud, ada Bang Masinton Pasaribu. Selamat malam Bang Masinton. Ya, selamat malam Pak Putri. Ya, dan juga akan memberikan pandangannya dari kacamata pengamat politik. Sudah hadir juga secara daring Mas Agung Baskoro. Selamat malam Mas Agung Baskoro. Selamat malam Mbak Putri. Baik. Selamat malam semuanya Bang Masinton, Bang Mardhani. Baik, di awal tadi pemirsa kita sudah sajikan cuplikan seperti apa kemudian komentar Pak Prabowo dalam kunjungannya ke Riau menyinggung masalah tanah yang juga menjadi salah satu hal yang dilontarkan oleh rivalnya, capres lainnya pada saat debat berlangsung. Anda juga sudah dengarkan tadi bagaimana tanggapan dari Pak Anies Baswedan. Bang Mardhani, kalau Pak Anies kemudian saat ditanya wartawan begitu minta tanggapan dari apa yang disampaikan Pak Prabowo, kemudian Pak Anies mengatakan matur nuwun Pak Prabowo. Apa maksudnya? Ya, kan Pak Prabowo menjelaskan katanya tanahnya sudah diberikan. Ya bagus, alhamdulillah. Karena Mas Anies ini tidak ada dalam pikirannya untuk membawa perkara ini kepada hal yang personal. Ini sesuatu yang ingin, ayo karena ini masalah publik, kita buka di publik rame-rame. Dan Mas Anies sesudah debat juga tidak bicara lagi tentang apa yang terjadi, ya sudah tentang kita fokus kepada yang lain. Tapi kan memang ada yang menyampaikan beberapa hal sepasca debat. Dan Mas Anies cuma dikomentari dan komennya rata-rata pendek aja kok gitu. Pendek aja. Tidak terbawa apapun yang coba disampaikan oleh mungkin Pak Prabowo. Ya karena kata Mas Anies kita sudah menyampaikannya di forum debat. Dan di forum debat itu di ruang terbuka yang disaksikan lebih dari separuh masyarakat Indonesia. Apapun enaknya diklarifikasi, dijelaskan, diverifikasi, disampaikan di forum itu. Tapi Bang Dhani bagaimana melihatnya? Komentar Pak Prabowo seperti itu? Saya sih ngelihat Pak Prabowo pengen menjelaskan mungkin yang tidak dapat waktunya saat di forum debat. Kan sebelum yang bab tanah ini juga ada yang saya agak kaget juga baca tentang kalau binatang dikasih makan dia akan setia, ada yang ini pinter apa goblok apa-apa. Saya tidak terlalu mendalami tetapi buat saya Mas Anies bersikap baik bahwa yang sudah disampaikan di debat ya sudah. Nanti kalau mau nanti ada waktunya debat yang berikutnya juga ada kesempatan. Baik, itu catatan dari nomor urut 1 ataupun juga perwakilan dari pasangan Amin. Kalau Bang Masinton juga Bang Masinton, bagaimana Bang Masinton? Apakah kemudian Pak Ganjar ini pertanyaan-pertanyaannya dinilai memang bukan objektif tapi sangat subjektif dan juga menyerang personal? Sepakat mengenai hal itu? Jadi perdebatan itu memang dalam kontestasi negara demokrasi modern, ya, perdebatan itu diakomodir karena demokrasi itu pertarungan gagasan dan ide. Maka difasilitasilah perdebatan itu, debat antar kandidat. Nah, perdebatan itu ya itu dibahas di forum debat, bukan di luar itu. Nah, forum debat itu juga menguji karakteristik dan watak serta sikap dari masing-masing kandidat, apakah dia demokratis tidak, menghargai perbedaan tidak, menghargai ide tidak. Jadi kalau dalam forum perdebatan saling serang, ya memang itu debat itu ditaruh di situ, serang gagasan, serang ide, gitu loh. Bahkan kadang tendensius
Dah, kalau kita lihat perdebatan di Amerika, Biden, Trump, Hillary Clinton, saling serang itu. Ya, dan itu selesailah, dijawablah semua di dalam ruang perdebatan resmi itu. Di luar itu tidak ada lagi caci maki, umpet-umpetan, marah-marahan. Itu tidak demokratis. Itu bukan pemimpin. Maka pemimpin yang demokratis dia menyiapkan seluruh gagasan dan idenya di sana dan diperdebatkan di sana. Di luar itu ya dia menggali ide kembali, berdialog dengan masyarakat, bukan kemudian marah-marah, ngambek-ngambek, menyampaikan apa yang dia tidak miliki dan dia tidak bisa persiapkan di dalam forum debat terbuka tadi, kemudian ngutung-ngutungan di luar debat. Itu namanya tidak demokratis dan tidak memiliki sikap negarawan, demokratik, gitu loh. Baik. Bang Habib, silakan langsung ditanggapi. Benar nggak kemudian Pak Prabowo ini masih menyampaikan hal itu, masih mengungkit karena ngambek, mutung, tadi katanya Bang Masinton juga, dan itu termasuk ataupun juga tergolong tidak demokratis, begitu Bang Habib? Ya, apa yang disampaikan Pak Prabowo kepada para pendukungnya adalah bentuk komunikasi internal. Pak Prabowo menyelami betul apa yang dirasakan oleh para pendukungnya terkait perbuatan tidak beretika yang dilakukan Ganjar dan Anies ya, pada debat Pilpres. Ada dua hal yang penting ya, yang menurut saya tidak beretika. Pertama, ketika mereka berdua secara bersama-sama membuli Pak Prabowo dalam perdebatan yang tidak bisa, dalam percakapan yang tidak bisa melibatkan Pak Prabowo. Itu soal scoring-scoring. Dan apa yang disampaikan itu kan murni olok-olok, ya. Menilai satu kementerian di mana ada 3 matra TNI ikut bekerja sama di dalamnya, ya, tiga matra dengan skor yang sangat-sangat nggak masuk akal, ya, tanpa memberikan kesempatan memang di tempat di sesi di mana Pak Prabowo nggak bisa ikut berinteraksi. Itu satu. Yang kedua, soal statement-statement yang salah total. Misalnya soal 700 triliun. Itu kan salah, tapi dengan PD-nya disampaikan. Saya bingung, ada orang ya yang bisa pede banget menyampaikan data yang salah, lalu dipuji oleh para pendukungnya, lalu dicari pembenaran, kalau mau dibantah saat itu. Padahal saat itu juga semua orang juga tahu 700 triliun itu benar-benar bohong. Juga soal 350.000 hektar, ya. Ini kan isu lama sejak tahun 2014. Semua orang juga tahu, ya. Itu nggak ada yang namanya konsep kepemilikan lahan orang terhadap sejumlah lahan yang demikian besar angkanya. Nggak mungkin ada seorang pun yang punya kepemilikan lahan 350.000 hektar. Itu kan korporasi di mana Pak Prabowo ada di dalamnya, dan itu coba dipertentangkan dengan situasi prajurit. Kan nggak nyambung, karena apa yang didapatkan oleh Pak Prabowo, perusahaan-perusahaan tersebut menurut Pak Yusuf Kalla juga sudah ditegaskan itu didapat secara sah, bahkan ada nilai patriotismenya karena Pak Prabowo ya mengambil lahan tersebut agar ya tidak dikuasai oleh asing dan membelinya dengan harga yang wajar, ya menguasai dengan harga yang wajar. Nah, nggak mungkin semua proses yang kita buka di depan umum dalam debat Pilpres tersebut ya kita hentikan begitu saja, karena masyarakat kan bertanya, masyarakat berhak tahu, ya, masyarakat berhak terhadap informasi. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Soal gaya komunikasi Pak Prabowo, ya kan Anda lihat ngomongnya sambil senyum-senyum kok, gitu kan. Ada kata-kata yang dianggap itu pinter atau goblok, ya. Kan ada kata pinternya, itu kan pilihan mendorong masyarakat untuk memilih. Nah, tapi gampangnya ya teman-teman ya, ini kan kita dilihat oleh publik, ya. Publik akan menilai kita, ya. Apa yang disampaikan itu apakah sesuai dengan fakta? Itu yang paling penting, bukan persoalan sopan santun. Sopan santun yang paling sejati itu adalah kita menyampaikan kebenaran. Kalau kita menyampaikan kebohongan, menyampaikan fitnah, ya, menyampaikan hoax dengan penuh kelembutan pun rakyat nggak akan suka. Dan ini terbukti, teman-teman. Ya, kita kemarin ada teman dari Indonesia Indikator yang menyampaikan, ya, di mana engagement Pak Prabowo 11 juta, 2 kali lipat
daripada terhadap Pak Anies, bahkan 4 kali lipat terhadap Pak Ganjar. Jadi rakyat tahu mana orang yang lugas tapi jujur, mana orang yang lemah lembut tapi pembohong, pendusta dan penyebar hoax. Bang Habib, mohon maaf, saya harus hentikan sampai di sini karena nanti kita akan berikan kesempatan lagi tentunya setelah jeda. Kita akan break terlebih dahulu, termasuk nanti kita dengarkan tanggapan Bang Masinton, Bang Mardhani juga tidak beretika yang disampaikan Pak Ganjar ataupun juga Pak Anies. Nanti juga kita dengarkan ulasan dari Mas Agung Baskoro, tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi. Kita akan kembalikan perbincangan Mas Agung Baskoro. Kalau kita melihat bagaimana pernyataan dari masing-masing capres setelah debat ini selesai yang pada berlangsung minggu malam kemarin, sebenarnya apa yang coba kemudian diungkapkan ataupun juga ditampilkan oleh masing-masing capres ini dan juga apa dampaknya kepada pemilih mereka kalau mereka melihat bagaimana kelanjutan saling silang pendapat ini yang terus berlangsung hingga saat ini. Mas Agung, silakan. Ya, pertama saya malam ini seperti dejavu politik ya, melihat ini seperti simulasi beberapa hari waktu yang lalu ya, karena sepertinya ini 2 lawan 1 ini. Sayangnya ini satu berjauhan jaraknya ya, kalau kemarin kan ini berdekatan ya, seperti itu. Tapi yang jelas ada 3 hal yang ingin saya sampaikan ketika kita mereview ekses debat yang beberapa hari waktu lalu terjadi. Pertama, secara elektoral ini adu gengsi ya antara paslon masing-masing ya. Jadi menentukan apakah 1 putaran atau 2 putaran dalam Pilpres 2024 nanti. Jadi ini hidup dan matinya 1 putaran atau 2 putaran. Jadi ada adu elektoral. Yang kedua ada adu personal ya. Jadi magnet figur antar Prabowo kemudian Anies dan Ganjar ini beradu dengan sangat keras dan ingin memastikan pemilih rasional memilih siapa. Masih makan. Karena memang debat ini kan arahannya lebih banyak merangkul bagaimana pemilih rasional bisa memilih salah satu kandidat capres yang ada. Ya, kalau misalkan setelah debat mereka tidak bertarung juga tim suksesnya ini ataupun antar kandidatnya, maka dikhawatirkan salah satu capres bisa merangkul semua pemilih rasional atau paling banyak mendapat raihan pemilih rasional. Nah, yang ketiga ada juga adu institusional ya. Jadi antara TKN, TPN, dan Timnas Amin ini adu gengsi. Ya, jangan sampai capres-capresnya bertarung sendirian di depan panggung, tidak dibantu, tidak di-backup seoptimal mungkin. Nah, yang jelas saya kira ini pembelajaran juga bagi publik untuk melihat mana yang benar-benar menyampaikan gagasan, menyampaikan data, pendapat yang objektif, bukan sekedar menyerang atau memiliki tendensi yang kontraproduktif. Sehingga memang harus diklarifikasi ulang kali oleh timnya. Nah, saya kira ini juga masukan buat KPU untuk merancang debat yang lebih interaktif seperti malam ini kita nikmati ya. Jadi Mbak Putri bisa mengingatkan, bisa menyanggah, bisa mengarahkan, kan menarik kan? Yeah. Nah, harapannya KPU juga bisa mendapat masukan juga ke depan bahwa debat harus lebih baik ya, masih tersisa 2 lagi dan lebih interaktif sehingga semua terlibat. Seperti itu Mbak Putri. Baik. Bang Mardhani, disebutkan oleh Bang Habib tadi tidak beretika yang disampaikan oleh Pak Anies termasuk juga Pak Ganjar, terutama yang soal skor itu katanya dua-duanya kompak membuli olok-olok itu namanya. Kalau nggak ada fakta iya. Kalau pakai fakta kan Mas Ganjar ngasih fakta bagus. Kalau Mas Anies ngasih fakta, cyber security kita berat sekali ya, karena judi online itu luar biasa pengaruhnya. Nanti ada pinjaman online juga, bahkan hackers aja bisa sangat mudah ya. Nah, kemarin disampaikan Kementerian Pertahanan websitenya sempat dihack juga itu. Jadi kalau ngelihat fakta-fakta ini, Bjorka kemarin agak lucu. Itu sampai sekarang tidak ketangkep. Yang ketangkep tukang es krim. Padahal itu sudah sangat bikin gonjang-ganjing kita, datanya dijual bebas. Bagaimana kalau dia mau jahat? Kan ada 2 jenis hackers. Ada yang private, personal, ada yang memang state hackers. Kayak Korea Utara tuh punya hackers yang memang mengambil uang, segala macam. Kita dengan yang private saja, jadi kalau skor rendah tuh bukan menjelekkan, tapi kita perlu tahu. Mas Anies selalu bilang gini, kita desain dulu tantangannya seperti apa. Kita ketahui dulu kondisi kita sekarang. Enggak, kita bagus kok. Buktinya berkali-kali kita dihack data KPU, data masyarakat, dan itu dijual bebas sampai sekarang tidak ketangkep siapa itu. Jadi Mas Anies ingin kita rendah hati. Angka itu angka rendah hati, bukan oke, ini 11, ini target kita masih panjang, ini harus kita lakukan.
Dan secara lugas Mas Anies pun sama Mas Ganjar berbeda. Mas Ganjar tidak menyebut ASEAN. Mas Anies bilang ada yang kurang dari Mas Ganjar ketika menyelesaikan Laut Cina Selatan, kerangka ASEAN. Ganjar bilang lagi, kalau nunggu ASEAN, nunggu konsensus sampai kapan kita? Itu debat yang sehat. Itu debat disitulah diselesaikan. Bukan di situ nggak selesai, di tempat lain justru apa ya, jadi agak lucu kayak anak kecil gitu. Oke, baik. Sebelum nanti kita minta pandangan Bang Masinton, Bang Habib terlebih dahulu bisa berikan tanggapan apa dikatakan oleh Bang Mardhani. Kalau memang ada datanya, ada faktanya, bukan kemudian mengolok-olok, bukan menjelekan, bahkan bukan membuli, sehingga kemudian tidak tergolong tidak beretika, begitu yang disampaikan Pak Anies, Bang Habib. Iya, kan jelas-jelas sejak awal pun Pak Anies salah ya, soal 700 triliun salah nggak? Kan salah. Ya, 700 triliun untuk beli alutsista bekas kan jelas salah ya, karena anggarannya aja nggak sampai segitu, dan itu tidak semua untuk beli alat alutsista. Soal 350.000 lahan dimiliki oleh Pak Prabowo kan salah dong, masa nggak salah? Karena nggak ada konsep kepemilikan orang per orang sampai sedemikian luas. Itu untuk orang yang ngerti hukum secara dasarnya udah salah. Kemudian secara faktual juga salah. Mempertentangkan kepemilikan luas lahan di HGU ya, di izin usaha penggunaan hasil hutan ya, dengan kesejahteraan anggota TNI kan nggak ada hubungan. Coba misalnya Pak Anies bilang, kenapa tidak kekayaannya Pak Yusuf Kalla ya dijual lalu diberikan untuk kesejahteraan rakyat? Kenapa tidak kekayaannya Pak Surya Paloh ya dilepas semua digunakan untuk kesejahteraan orang miskin gitu ya? Kenapa nggak kekayaannya bohir-bohirnya Pak Anies ya kan diberikan untuk rakyat? Ya kan nggak nyambung gitu loh. Kalau Anda bicara soal komitmen Pak Prabowo ya untuk mensejahterakan orang yang dipimpinnya, nggak cukup kita untuk mencatat waktu kita nggak akan cukup karena begitu banyak ya. Saya keliling Pak Mardhani di dapil kita Jakarta Timur. Kita ketemu secara random saja dengan orang yang pernah dipimpin oleh Pak Prabowo. Yang diceritakan adalah bagaimana mereka disejahterakan oleh Pak Prabowo. Nah, kan nggak nyambung. Logika seperti apa? Itu logika orang yang tidak beretika, membenturkan ya situasi korporasi dengan kesejahteraan anggota TNI. Bang Habib. Nah, itu yang memang mendapat perlawanan dari rakyat. Rakyat melawan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk engagement di media sosial. Kita batasi sampai di situ. Bang Dhani silakan ditanggapi tadi. Data-data yang ditampilkan disampaikan salah Pak Anies ini. Angka 700 triliun nanti Habib lihat lagi, itu anggaran Kementerian Pertahanan selama 4 tahun. Bahkan yang terakhir ini ada angka 385 triliun tambahan khusus. Jadi angkanya sangat besar. Fakta bahwa prajurit kita memang banyak yang belum memiliki rumah. Padahal mereka sudah berjuang demikian. Jadi Mas Anies cuma mau ingin contrasting. Ayo loh, jangan kita bicara yang jauh. Kesejahteraan prajurit, Mas Anies bilang, di zaman Pak SBY tiap tahun ASN dan prajurit naik. Di zaman Pak Jokowi cuma 2 kali, yang menterinya Pak Prabowo. Ayo. Jadi bukan ngelihat fakta-fakta kesan. Kalau kesan ya 1-2, tapi fakta data yang ada itu menunjukkan yang Mas Anies bilang itu benar, akurat. Kalau mau dijawab ya monggo pada saat kemarin dijawab. Baik. Bang Mardhani mengatakan bahwa fakta yang dikatakan Pak Anies adalah akurat. Sebentar, Bang Habib, kita berikan kesempatan. Sedikit dong. Bisa sedikit aja. Baik, silakan Bang Habib. Ini kita tidak membicarakan soal lomba debat, Pak Mardhani, guruku, ustadku. Itu kita bukan soal lomba debat. Ini bukan soal lomba bicara, tapi kita berkomunikasi dengan rakyat. Rakyat ingin bertanya, rakyat ingin berpendapat, rakyat ingin berkonfirmasi, rakyat ingin mengklarifikasi apa-apa yang kita sampaikan, apa-apa yang oleh para elit kita sampaikan. Sehingga kita tidak bisa hentikan. Oh, kalau mau balas ya di panggung. Bukan. Ini bukan menang-menangan. Pak Prabowo bukan orang yang pandai bicara, betul. Tapi kita ya Pak Prabowo memiliki banyak hal yang harus dideliver kepada rakyat. Ya, pernyataan-pernyataan, sikap-sikap, gagasan-gagasan yang perlu dideliver kepada rakyat. Itulah esensinya kampanye. Itulah esensinya debat gitu. Bagaimana kita menyampaikan gagasan-gagasan kita, dan nggak hanya di panggung itu saja. Pasti secara naluri akal sehat ya.
Ya. Dengan penalaran yang wajar ya kalau kata teman-teman di MK. Baik. Ya tentu harus berkelanjutan, itulah ya yang terjadi saat ini, dan menurut saya bagus. Baik, Bang Habib. Sekali Ya. kalau kita terus saling berpendapat, menanggapi setelah terjadinya debat, bagus sekali untuk rakyat gitu. Oke, kita sudah dengarkan bagaimana sanggahan dari Bang Mardhani mewakili pasangan Amin nomor 1. Bang Masinton silakan. Tadi juga dikatakan oleh Bang Habib bahwa tidak beretika yang disampaikan oleh Pak Ganjar ini. Silakan Bang Masinton. Yang melanggar etika itu MK, mencalonkan ya, merubah aturan untuk pencalonan salah satu cawapres yang belum cukup umur, itu yang melanggar etika. Apa yang disampaikan Pak Ganjar kemarin itu jelas berbasis data. Ya, beliau bahkan minta datanya itu diuji, karena disitulah dalam ruang debat data dibantah dengan data, bukan ngedumel-dumel di luar. Perdebatan itu memang dirancang untuk menguji kecepatan, ya, kecepatan cara berpikir dari seorang calon pemimpin, cepat merespon, kemudian penguasaan substansi, materi. Karena ini kita mau memimpin negara, bukan mau memimpin memimpin paguyuban atau apa. Ini negara yang dibutuhkan pemimpin yang memiliki respon cepat, menguasai persoalan substantif, dan ya kemarin kan diuji, dipertanyakan yang katanya Pak Prabowo Menteri Pertahanan, tema tentang pertahanan yang dibahas. Kan harusnya menguasai dong, ternyata kan enggak, jauh sama sekali. Nah jadi ini yang kemarin disampaikan oleh Pak Ganjar, jelas itu adalah berbasis data dan fakta. Beliau mengutip dari indeks pertahanan, indeks militer kita, indeks perdamaian dunia, apa segala macam, yang itu dikutip dari lembaga-lembaga riset, berbagai lembaga internasional yang rutin melakukan monitoring terhadap indeks militer, pertahanan, perdamaian, dan lain-lain di berbagai negara. Begitu. Jadi basisnya data, tidak ada itu. Pak Ganjar nggak punya kepentingan untuk menabrak etika, karena pemimpin itu sejatinya harus menjaga etika, moral. Itulah pemimpin, bukan nabrak etika seperti putusan MK. Baik, nanti kita dengarkan bagaimana tanggapan Bang Habibur Rahman, karena kalau ke penjelasan dari Bang Masinton, Pak Ganjar semua disampaikan berbasis dengan data. Nanti kita juga akan dengarkan tanggapan dari Mas Agung, karena sudah beberapa kali ini Bang Habib menyinggung mengenai engagement yang meningkat, terutama engagement Pak Prabowo dengan para netizen, masyarakat yang memenuhi unggahan atau komentar di media sosial. Apakah itu artinya performa dari Prabowo Subianto ini bisa mencuri hati masyarakat? Nanti kita akan dengarkan lebih lanjut ulasannya, tapi setelah jeda kami sudah kembali. Kita kembali lanjutkan perbincangan dan kita minta dan berikan waktu kepada Bang Habibur Rahman untuk memberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Bang Masinton. Bang Habib sudah bersama kami? Baik, sepertinya masih ada kendala, kami akan coba kembali terhubung dengan Bang Habibur Rahman, tapi saya juga ingin minta pandangan dari Mas Agung Baskoro. Kalau tadi beberapa kali Bang Habibur Rahman mengatakan setelah debat itu berlangsung, kemudian engagement dari Pak Prabowo ini malah naik. Sebenarnya apa yang terjadi? Fenomena apa ini? Apakah memang betul masyarakat ini tercuri perhatiannya, simpatinya dengan performa yang ditampilkan oleh Pak Prabowo? Mas Agung. Ya, saya melihatnya ada dua hal ya. Pertama, secara internal ini tim TKN bekerja sangat keras ya, habis-habisan ya, untuk memastikan bahwa tidak ada ekses elektoral pasca debat kemarin digelar. Nah, yang kedua memang ini harus diakui strategi ya dizolimi ya, karena saya melihat di media sosial seperti TikTok, ya Instagram, ya Facebook berseliweran banyak konten-konten yang memang bersedih dengan apa yang diterima atau dirasakan oleh Prabowo pada saat debat ketiga kemarin, dan ini memang diamplifikasi luar biasa sehingga memberikan dampak yang cukup signifikan ya, sebagaimana temuan rilis dari survei Indonesia Indikator ya, kemudian beberapa teman-teman Indef gitu. Jadi saya melihatnya bahwa ini sedikit banyak bisa meminimalkan ekses dari kurang optimalnya debat ketiga kemarin yang dihadirkan oleh Prabowo. Sebagaimana kita tahu bahwa Anies dan Ganjar begitu begitu optimalnya ya mengeroyok dalam tanda petik, kemudian
merongrong magnet figur Prabowo sebagai seorang kandidat capres. Seperti itu. Baik, tapi kalau Mas Agung juga melihat engagement meningkat, banyak kemudian yang memberikan komentar kepada Pak Prabowo Subianto, bahkan juga mungkin terlihat simpati terhadap apa yang ditampilkan Pak Prabowo pada saat debat berlangsung. Apakah ini menunjukkan atau bisa melambangkan, menggambarkan jumlah pemilih sesungguhnya, atau mungkin ini bisa menjadi dikapitalisasi, menjadi betul-betul nanti memberikan suaranya kepada Pak Prabowo pada 14 Februari nanti? Apakah potensinya cukup besar seperti itu, Mas Agung? Ada peluang, ada arahan itu. Tapi kan debat ini sebenarnya arahannya untuk pemilih rasional ya, Putri. Jadi memang ketika arahan debat ini untuk pemilih rasional, sekarang kan kisarannya sekitar 20-25%. Nah, bagaimana caranya? Saya kira bukan hanya lewat media sosial, tapi bagaimana lewat kanal-kanal di luar itu sehingga bisa memastikan bahwa arahan TKN untuk satu putaran bisa terwujud. Karena bila tidak, teman-teman TPN dan Timnas Amin siap memastikan 2 putaran gitu. Jadi media sosial oke, tapi itu tidak cukup. Yang paling penting sebenarnya bagaimana kandidatnya baik Prabowo, Gibran, Ganjar dan Anies memastikan bersama wakil-wakilnya mampu menampilkan performa debat yang outstanding ya, yang luar biasa di setiap momennya gitu. Yang kedua juga yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana mengurangi blunder baik ketika debat maupun di luar debat, ketika masa kampanye ya, berhadapan dengan publik, ditanya wartawan di doorstop, ataupun saat merespon isu-isu kontemporer. Nah, ini blunder-blunder yang sering terjadi baik oleh kandidat maupun timnya harus dikurangi oleh semua pasang capres-cawapres. Karena bila tidak, narasi ataupun branding yang ditawarkan dalam konteks misalkan dizolimi, atau dalam konteks dalam artian Anies misalkan sebagai seorang profesional ya, Ganjar sebagai seorang politisi ulung misalkan, tidak akan optimal kalau memang kurang konsisten ketika mereka mencitrakan diri sebagaimana brandingnya tadi. Jadi saya harap memang ke depan para capres-capres yang bertanding bisa memastikan bahwa mereka mampu mengintegrasikan ya branding mereka dengan keseharian mereka ketika berinteraksi dengan konstituen ataupun ketika berinteraksi dengan tingkatan elit lainnya, seperti itu. Baik, Bang Mardhani melihat reaksi dari masing-masing capres seperti ini, silang pendapatnya masih terus berlangsung, memantik juga reaksi masyarakat, terutama netizen di media sosial begitu. Bahkan mungkin ada juga diuntungkan malah dengan peningkatan engagement. Apakah strategi begitu ofensif masih akan diperagakan oleh pasangan Amin ini? Sebetulnya tidak ofensif, tapi kita lagi ingin ayo debat ini mahal loh. Tidak ada forum lain kecuali di debat ini yang dibiayai negara, kita bisa mengulik, membuka, tidak membeli kucing di dalam karung. Dan kalau saya pakai datanya Kompas nih Mbak, justru Mas Anies dan Mas Ganjar yang paling tinggi nih tingkat kepuasan publiknya saat debat, pasca debat. Mas Anies 72, Mas Ganjar 79, Pak Prabowo cuma 48,9. Kecil sekali Pak Prabowo. Saya lihat lagi datanya Drone Emprit bahwa Mas Anies 7 jam sesudah itu ada pembicaraan 193.000 untuk Mas Anies, 147.000 untuk Mas Ganjar, dan cuma 118.000 untuk Pak Prabowo. Data yang ada justru menunjukkan betapa masyarakat makin engage dengan debat. Jadi apa yang disampaikan bahwa nyun sewu, feodalisme, ewu pakewu harus kita, karena kita sedang memilih orang nomor 1 yang bikin Indonesia itu naik turun. Everything rises and falls on leadership. Segalanya naik turun karena kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu tidak ketahuan dari branding yang bukan joget, bisa apa. Tapi ketika mendapatkan situasi kritis, ketika dalam kondisi yang pendek, apa responnya, apa jawabannya, bagaimana penguasaannya, itu kelihatan karakternya. Dan kami bahagia dengan Mas Anies Baswedan yang lugas. Karena buat kami memang seperti ini, Indonesia itu tidak sedang baik-baik saja. Kalau ingin perubahan, ini memang harus jelas, harus tegas. Kalau bahasa Gus Imin diselepet, harus ada efek kejutnya. Ini yang kami ingin hadirkan. Gak bisa biasa-biasa. No, tidak bisa bisnis as usual. Kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Oke, baik. Ini juga berbicara artinya mengenai masalah strategi komunikasi yang ditampilkan pada saat debat. Bukan hanya konten, tapi cara mendeliver konten tersebut. Bang Masinton, untuk berikutnya, debat-debat berikutnya, melihat kita juga pelajaran dari apa yang sudah terjadi setelah debat ketiga ini, atau debat Capres minggu kemarin. Apakah kemudian akan mengubah strategi dari Pak Ganjar? Ataupun juga mungkin Pak Mahfud pada saat besok akan berlangsung debat Cawapres? Bang Masinton. Bang Masinton, mohon maaf, sepertinya masih di mute, kami belum bisa mendengar suara Bang Masinton.
Ya debat itu ya penyampaian program, substansi, gitu loh. Jadi yang dipersiapkan oleh Prof. Mahfud dalam debat Cawapres besok dan debat Capres, Pak Ganjar berikutnya, itu adalah penguasaan pada ranah-ranah substansi berbasis data, fakta. Jadi perdebatan itu memang disajikan secara rasional sehingga publik bisa menilai bagaimana tingkat penguasaan dari seorang kandidat calon pemimpin yang akan dipilih nanti, begitu loh. Dan tentu yang jelas ya, dalam perdebatan itu semua akan disampaikan. Dia tidak bermaksud untuk apapun itu dalam perdebatan tadi selain menyampaikan program, visi misi dan gagasan-gagasan besar ya untuk bangsa Indonesia. Jadi perdebatan ini adalah perdebatan berbasis argumen, bukan sentimen, gitu loh. Jadi ya kalau dia macan, jadilah macan dalam forum tadi, bukan kemudian ayam sayur di perdebatan kemudian jadi macan di luar perdebatan. Nah itu kan nggak lucu. Jadi maka ya semua kandidat itu ya mempersiapkan itu. Pak Ganjar dan Prof. Mahfud, beliau akan menjadi macan yang memang benar-benar siap untuk memimpin Indonesia ini, dan sebagai macan dalam berbagai perdebatan baik antar kandidat, dan jika dipercaya sebagai presiden dan wakil presiden nanti beliau akan memandu kita semua dalam perdebatan-perdebatan di forum-forum internasional, sehingga dunia internasional melihat bahwa kepemimpinan Indonesia itu benar-benar membawa satu terobosan-terobosan seperti yang dilakukan oleh Bung Karno dulu dengan menggagas konferensi Asia Afrika, membangun gerakan non-blok, menggerakkan bangsa-bangsa terjajah untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Itu pemimpin, dan dia memang harus jadi jago dalam berdebat. Ya itu loh. Baik, baik. Nah ini juga merupakan kesempatan terakhir dalam perbincangan ini. Tapi apakah Bang Habibur Rahman sudah bergabung dengan kita? Saya masih memberikan kesempatan kepada Bang Habib untuk memberikan tanggapan tadi apa yang disampaikan Bang Masinton. Apakah sudah bisa terhubung dengan Bang Habibur Rahman? Baik, sepertinya masih belum bisa bergabung kembali. Mungkin saya akan berikan kesempatan untuk masing-masing narasumber yang tersisa, Bang Mardhani, Bang Masinton, Mas Agung juga closing statement atau setidaknya mungkin menyampaikan rencana menuju ke debat berikutnya. Masih tersisa 2 debat lagi, 1 kali Cawapres, 1 kali Capres. Bang Mardhani silakan. Jangan underestimate dengan publik, dengan penetrasi internet yang demikian masif. Jadi kampanye gagasan, kontestasi karya, bicara lugas, mengangkat masalah dengan jujur membuka data adalah sebuah keniscayaan agar demokrasi kita naik kelas dan agar masyarakat tidak membeli kucing di dalam karung. Anies Baswedan, Gus Imin dan kami insya Allah akan terus mengawal demokrasi naik kelas demokrasi naik kelas agar dengan segala kecerdasan dan kerendahan hati yang ada. Oke, baik. Bang Masinton juga silakan closing statement. Bang Masinton singkat. Iya, Pak Ganjar dan Pak Mahfud tentu adalah pemimpin yang memang akan membawa Indonesia ini akan jago di forum-forum internasional dan menjadi pemimpin di kawasan ASEAN, sehingga kemudian mampu meyakinkan dunia internasional dalam meraih perdamaian internasional, kemudian membangun kesetaraan dalam forum-forum internasional antar berbagai negara. Nah, spirit dari Dasar-Sila Bandung itulah yang akan menginspirasi Pak Ganjar dan Prof. Mahfud untuk menjadi pemimpin Indonesia, bukan hanya jago di Indonesia, tetapi memimpin kawasan ASEAN dan kemudian memimpin forum-forum internasional untuk membangun kesetaraan dan perdamaian di dunia internasional. Itulah yang akan disajikan oleh Prof. Mahfud sebagai cawapres dan Pak Ganjar sebagai presiden. Baik, Mas Agung silakan singkat terakhir penutup. Siap. Untuk Bang Mardhani, pesan saya satu, jangan over attacking. Kemudian untuk Bang Habibur Rahman, pesannya juga satu, jangan over confidence. Nah untuk Bang Masinton, pesannya juga satu, jangan over defending atau balancing. Harus keluar dari zona nyaman, Bang.
Begitu saja Mbak Putri. Baik, terima kasih masukannya. Semua yang over memang nggak baik, begitu kan, harusnya pas pada porsinya. Tapi setidaknya yang kita harapkan memang, kalau saya bisa simpulkan dari yang disampaikan Bang Masinton, Mas Agung, Bang Mardhani juga tadi, bahwa debat ini memang seharusnya adu pendapat, adu ide, adu gagasan berdasarkan dengan argumen, bukan sentimen, untuk bisa membawa demokrasi kita menjadi naik kelas. Itu harapan kita bersama. Sekali lagi terima kasih Bang Masinton, Bang Mardhani, Mas Agung, terima kasih. Sayangnya Bang Habibur Rahman terputus sehingga tidak bisa kita hubungi kembali untuk bisa terlibat. Yang pasti kami mengabarkan Anda putuskan.